Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin membacakan satu ayat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, ayat ini ditulis ketika gereja baru dipenuhi Roh Kudus, dilahirkan dan mulai berfungsi. Dan di manakah mereka beribadah? Alkitab menulis dua tempat. Yang pertama adalah bait Allah, dan yang kedua adalah di rumah mereka masing-masing. Sebagaimana yang kita alami hari-hari ini, kita tahu bahwa kita tidak bisa berkumpul di, dalam tanda kutip, gedung di mana kita biasanya beribadah. Sebaliknya kita lebih banyak beribadah di rumah-rumah. Tetapi saya percaya bahwa memang Tuhan ingin mengajar kita untuk kembali ke satu prinsip yang paling penting. Ya, kenapa saudara? Karena ternyata ada satu data yang ini bukan saya yang meneliti, tapi didapatkan dari hasil penelitian di Amerika. Dikatakan bahwa 48% orang Kristen tidak mengikuti ibadah online. Artinya apa? Artinya mereka di rumah pun tidak beribadah. Lalu bagaimana dengan di dalam negeri? Data dari Bilangan Research Center berkata bahwa 2/3 keluarga tidak mengadakan yang disebut dengan mezbah keluarga. Artinya apa? Artinya kita memang tidak terbiasa untuk kita beribadah di rumah. Kita menuliskan bahwa beribadah di rumah bukan sesuatu yang seringkali disebut dengan new normal. It's not new. Ya, Alkitab mengatakan bahwa ini sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bahkan kalau kita melihat Alkitab, kita percaya dan kita yakin betul tertulis, saudara, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, 120 murid yang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi di loteng Yerusalem. Tidak dipenuhi ketika mereka ada di bait Allah, tetapi dipenuhi di loteng Yerusalem. Dan demikian juga dengan Cornelius dan seluruh keluarganya, ketika kemudian sebagai orang-orang non-Yahudi pertama yang diselamatkan. Alkitab berkata bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mendapat lawatan Tuhan, dan mereka memulai ibadah orang percaya, orang-orang non-Israel itu di rumah daripada Cornelius. Jadi saya melihat bahwa pandemi ini memang diizinkan dalam tanda kutip. Saya yakin tetap percaya semuanya dalam kontrol dan kendali Tuhan. Seperti satu sapuan angin ya yang mengubah tatanan keibadahan kita yang tidak seperti biasanya. Tuhan mengembalikan itu tatanan ibadah itu pada esensi yang sesungguhnya. Firman berkata dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24, menulis tentang apa? Menulis tentang bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Namanya tidak ditulis, dan isi percakapan itu mengarah kepada satu poin penting di dalam yang namanya penyembahan. Saya percaya ibadah tanpa penyembahan bukanlah ibadah, ya. Karena di dalam ibadah, penyembahan adalah merupakan unsur sentral, unsur yang paling utama. Intinya sebetulnya adalah bagaimana terjadi perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Saudara, dan Alkitab mengatakan bagaimana di dalam pembicaraan itu salah satu isu yang dibahas adalah tempat di mana mereka melakukan penyembahan itu. Orang Israel di Gunung Sion, orang Samaria di gunung yang lain lagi. Nah, Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku hai perempuan, ayat 21, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dan saya percaya sekarang itu sekarang. Dikatakan bahwa penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Dia bukan karena tempat, kita menyembah Dia bukan karena gedung. Dan saya melihat bagaimana gereja, the church back home, ya, dikembalikan ke rumah. Kita tidak lagi ada dalam hingar-bingar, kita tidak lagi ada dalam acara-acara yang
Secara manusia mungkin itu menyenangkan. Saya tidak berkata bahwa kemudian saya menentang untuk kita ada di gedung gereja. Carey Nieuwhof mengatakan bahwa gereja akan masuk dalam satu masa seperti ketika orang bisa berbelanja di Amazon, tapi juga tetap datang ke mall. Ya, jadi ada gedung gereja dan saya percaya satu hari kita akan juga ibadah di gereja. Tapi baiklah, mari sekarang kita melatih 2/3. Bayangkan saudara, orang percaya. Saya pernah berada di sebuah konferensi dan pembicaranya bertanya kepada kami, dan percayalah yang ikut konferensi itu adalah para hamba-hamba Tuhan. Lalu dia bertanya satu pertanyaan yang sangat serius, dan dia mengatakan ada berapa banyak bapak-bapak di sini yang memimpin keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk memiliki mezbah keluarga, untuk memberitakan firman, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk berdoa. Dan saya begitu shock karena sebagian besar, I think kira-kira 40% dari yang datang itu, maybe more, ya saudara, saya sudah lupa karena beberapa tahun yang lalu, itu mengangkat tangan dengan jujur, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki mezbah di dalam keluarga mereka. Saya mendorong kita semua di masa-masa seperti ini untuk ketika kita beribadah, meskipun itu online, bayangkan 48%, hanya 40% di Amerika memang, ya. Saya berdoa itu tidak terjadi di sini. Yang ibadah lewat online, dan 23% ibadah keliling-keliling. Saya berdoa kita semua menemukan esensi ibadah yang sesungguhnya, membangun mezbah di dalam keluarga kita. Mari bapak-bapak, ya, untuk kita belajar kebenaran, belajar untuk memimpin keluarga kita, membangun kerohanian daripada keluarga kita, karena itu adalah tanggung jawab daripada kita semua. Saya berdoa, biarlah kiranya selama masa-masa di mana kita harus ya di rumah, hashtag di rumah saja, kita tidak kehilangan esensi hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak kehilangan esensi ibadah kita dengan Tuhan. Dan sekali lagi, ibadah bukan soal tempat, ibadah juga bukan soal acara, ibadah bukan soal hal-hal yang sifatnya physically, tidak, tapi kehadiran Tuhan dan bagaimana kita membawa diri kita dan seluruh keluarga kita untuk datang kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.